Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini adalah Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Ini sesuatu yang luar biasa. Kekayaan apa yang dimaksud oleh Paulus dalam perikop ini? Mari kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Paulus katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kekayaan yang dimaksudkan di sini ternyata bukan kekayaan secara materi, bukan berkat secara jasmani, melainkan berkat secara rohani. Apa saja berkat rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini? Yang pertama dikatakan, Allah telah memilih kamu. Allah telah memilih kamu. Bukan kita yang pilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi, pemilihan Allah terhadap kita bukan terjadi secara spontan. Bukan ketika kita menjadi baik dulu, baru kita dipilih oleh Allah. Bukan ketika kita menjadi orang yang taat dulu, baru Allah pilih kita. Tapi Allah telah memilih kita, dikatakan sejak awal, sebelum dunia dijadikan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Tujuannya apa? Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini sekaligus menjawab orang-orang yang berpikir bahwa ikut Tuhan itu tidak apa-apa. Buat dosa itu tidak apa-apa. Toh saya akan diselamatkan. Karena kalau kita memperhatikan dari bagian firman Tuhan ini, dikatakan bahwa sejak awal kita dipilih oleh Allah, itu tujuannya adalah hidup kudus di hadapannya. Kemudian hal yang kedua, berkat rohani yang disebutkan di sini adalah kita menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudaraku, bukankah ini sesuatu yang membanggakan kita? Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan berkat yang ketiga yang dimaksudkan di sini adalah Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Dan ini sesuatu yang
patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, dan Roh Kudus inilah yang akan memimpin, menuntun saya dan saudara untuk melangkah dalam kehidupan ini. Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk bertindak dan mengambil setiap keputusan-keputusan. Dia akan menolong kita agar kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini beberapa berkat rohani yang Allah berikan kepada kita, yang disebutkan oleh Paulus dalam bagian ini. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Allah memilih kita? Mengapa Allah menjadikan kita anak-anaknya? Apa sebenarnya kriteria kita dipilih menjadi anak Allah? Kalau kita membaca dalam perikop ini, dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, di sana Paulus memberikan jawabannya. Ayat yang ke-6 berkata, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemudian ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam dua ayat firman Tuhan ini, beberapa kali Paulus menyebut kata kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat yang ke-7, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi dari hal ini kita dapat memastikan bahwa mengapa kita dipilih oleh Allah, mengapa kita dijadikan anak-anaknya, bukan karena ada sesuatu yang baik pada diri kita, bukan karena ada sesuatu yang kita lakukan baru Dia mengangkat kita menjadi anak, tapi ini berdasarkan kasih karunia daripada Allah. Ini menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Saya dan saudara, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, Dia mengangkat kita, Dia menebus kita. Mengapa Ia menebus kita? Mengapa Ia mengampuni kita? Bukan karena ada sesuatu yang saya dan saudara lakukan, bukan karena jasa kita, tetapi karena kasih karunia daripada Allah. Kalau Bapak Ibu akan membaca sepanjang surat Paulus untuk jemaat di Efesus, kita akan menemukan berulang kali Paulus nanti akan memunculkan kata kasih karunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya hal ini akan mengingatkan saya dan saudara bahwa kita dipanggil, kita dipilih oleh Allah, bukan karena ada sesuatu yang baik dari diri saya dan saudara, bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, tapi itu semata-mata oleh karena kasih karunia daripada Allah bagi saya dan saudara. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.